Semoga saja. Semoga saja. Tapi langsung aja kita lihat untuk game kedua kita. EVOS Legends melawan Todak. Yang menurutku menjadi highlight untuk di game kali ini adalah Hellcurt lawan Baxia. Iya, tapi nampaknya di sini harusnya power early dari Baxia sendiri ini benar-benar ditangkis habis-habisan dengan adanya gangguan yang dilakukan oleh Dreams di sana. Yes. Kita tahu Baxia ini sering banget, dia mobilitasnya kencang, dia farming juga cukup cepat. Jadi potensi early aggressionnya ini cukup ditutup sih sama pergerakan dari Dreams. Masalahnya menurutku adalah kalau kita ngomongin burst power dari surprise attack, mungkin akan dimiliki oleh Hellcurt dengan sangat-sangat baik. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari aspeknya, Kecolok. Novarianya ngambil ke arah Little Wanderer. Kecuri ya. Iya. Itu lumayan banget loh pasti dari segi levelingnya. Tapi setidaknya tipis-tipis masih terlihat unggul. Walaupun kali ini dari segi emblemnya kita intip. Yes, kita akan melihat dari segi emblemnya terlebih dahulu. Bukan Tenacity, Agility dan juga Season Hunter yang diambil. Dan out of nowhere, untuk daerah bottom lane tiba-tiba ada First Blood datang dari Hellcurt-nya Nea. Gelap Pindah ya? ke arah top lane. Yes, tadi ada Dark Knight Falls juga yang didatangkan membuat posisinya. Ini kalau udah formasi ke knockdown ya, untuk di arah early game-nya, Fluffy udah bakal mulai motong-motong. Dan kalau udah motong-motong kayak gini, ini tandanya satu, rotasinya bakal lebih luas dibandingkan dengan formasi. Tuh, tapi udah mulai ketemu juga ya nampaknya di arah bottom lane, Formase dan juga Fluffy. Tapi hujumnya yang memang selalu terkena dengan adanya poke damage ya dari Martezi dengan asal recall-nya. Dia dipaksa untuk mundur terlebih dahulu walaupun menuju ke arah bottom lane, Turtle yang pertama sesaat lagi akan muncul. Yes, dan kalau kita ngeliat dari segi posisinya Nea, ini lagi berada di arah top lane yang sebentar lagi mungkin akan menuju ke arah purple buff terlebih dahulu, baru ke arah Turtle. Mengingat dengan adanya Baxia jungle, mungkin dari segi proses pengambilan jungle-nya akan cukup lama, tapi ternyata kayaknya pengen di-trade sih sama Nea dengan ngambil ke arah orange buff saja yang dimiliki oleh Malik. Yap, karena susah banget sih. Yang bisa ngasih space di situ loh, ada Fluffy sebagai frontlinernya ya, karena Dreams ini bakal susah pastinya untuk bisa nahan damage. Basically dia adalah tipikal yang inisiator, tapi Nea tertabrak sudah, masih bisa mundur dengan adanya Shadow Transition. Terkena kembali damage dari Flicker menuju ke arah satu Tyrant Sledge, ditarik dengan Diva Judgment oleh Dreams. Aksi penyelamatan yang begitu baik. Dark Knight Force dibuka juga membuat dari Toda kali ini cukup kehilangan vision, sehingga Malik harus mundur terlebih dahulu. Terkena damage yang dikeluarkan oleh Brass dan juga dari hujumnya, tapi Formase Flicker menuju ke arah depan. Masih ada Retribution yang dimiliki oleh Nea, sehingga Purple Buff pun masih rezeki untuk Nea. Darah boleh tipis, tapi Retribution masih standby. Otomatis dengan purple buff yang diambil, ini trading yang bisa dibilang cukup oke sih sebenarnya untuk EVOS Legends di arah early game-nya, walaupun tidak seagresif di game yang pertama. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi laning power masing-masing tim, EVOS Legends untuk di arah XP lane-nya ini Fluffy sangat mengganggu, bukan karena 1v1-nya, tapi karena cutting lane yang terus dilakukan. Sementara kalau kita ngeliat ke arah top lane, ini dari tadi kedua belah pihak marksman masih belum banyak yang dimanja ya, karena kita sering sekali melihat roamer masih berkeliaran di arah mid lane dan juga turtle lane tadi. Ya karena taruhnya di bawah ya. Yes. Dan balik lagi kita tahu Pakito bahkan ke Uranus aja dia bisa nembus damage-nya, apalagi ke arah Esmeralda. Tapi Tyrant's Revenge dan Tyrant's Rage Dreams harus dipaksakan untuk mengeluarkan semua selamat. mereka untuk mundur ke arah belakang. Tapi Tyrant's Revenge juga balik kali ini di blok kembali dengan ada Nea dan bahkan Dreams bahkan coba dipaksakan. Tapi Malik, what are you doing? Terlalu dalam nampaknya sehingga menjadi pertukaran yang tidak adil. Sesosok jungler dari Todak harus dipunish. Hanya untuk roamer, Malik rela masuk ke dalam base turret, pulang ke base tanpa recall, hanya untuk seorang roamer. Menurutku ini agak-agak merugikan sih untuk teman-teman dari Todak, tapi setidaknya untuk di arah mid lane ternyata masih ada sedikit skirmish yang terjadi dengan Hijume, tersisa tinggal 1 bar HP saja. Sementara untuk di arah bottom lane, laning masih cukup oke, tapi mungkin aku akan ngebahas bahwa tadi Nia sempat juga menggunakan dead listing-nya. Tapi ternyata dia agak sedikit miss yang ngebuat HP dari Malik itu tadi nggak berkurang dengan cukup drastis. Makanya tadi cukup lama juga untuk numbangin dia di dalam base star, tapi udah mulai ada sedikit pergerakan dari Formase. Yap, Formase tertiban dengan ada Falling Star Moon untuk kali ini. Harus mundur terlebih dahulu dan bahkan 4 player dari Todak dipaksa untuk mundur. Fluffy? Ada sebuah Astral Echo curian dan Formase dipegangin terus-menerus, dijogetin always tanderness dari Fluffy sehingga Formase harus terpunish untuk kedua kalinya dan Turtle-nya pun harus dipaksa reset terlebih dahulu. Yes, membuat teman-teman dari Todak pun mundur dan Malik akan mengambil ke arah purple buff-nya terlebih dahulu. Sementara itu, Nea lihat bagaimana dia fokus sekali untuk langsung mengamankan Turtle yang kedua yang ada di menit ke-5.
Bagi kedua belah pihak menurutku dari segi objektif ini masih belum kelihatan siapa yang bakalan mendominasi. Tapi dari segi team fight apalagi lihat di area bottom lane Formase sudah mulai dihimpit oleh 3 player. Bahkan ditarik dengan Dreams membuat killing spree pun didapatkan oleh Nea. Wow. Hanya untuk Brody kalau untuk item pertamanya ya kalau nggak Blade of Despair, Blade of Heptasis. Begitupun juga dengan Ayumi yang mungkin saja untuk item pertamanya juga menuju ke arah Blade of Heptasis. Nah, menurutku itu bakalan jadi ada sedikit chance untuk posisi bisa berubah nih. Kan sekarang lagi dipegang oleh EVOS Legends. Tergantung dari marksman ya. Yap. Tapi Marksman tadi anteng-anteng aja ya, Iya. nggak terlalu banyak ada fight di area gold lane. Sedangkan objektif yang sudah diamankan oleh Nea dengan adanya outer bottom turret yang berhasil untuk dihancurkan. Bakal coba untuk ditangkal aja nih inner turret dan bahkan terjadi adanya solo pick up kembali dan Formase gak bisa bertahan. Terkena damage yang cukup besar dan bahkan kali ini keuntungan besar kembali terjadi walaupun Malik mencoba untuk melakukan adanya sedikit invasi ke arah jungle yang dimiliki dengan retribution, tapi Ayumi tersolo pick up di arah top lane dengan adanya Brands yang dimiliki. Asal Eko dibuka, mereveal keberadaan teman-teman dari EVOS Legends, tapi lihat Hijume bertahan sekuat tenaga dengan adanya Arcane Shadow Strike, tapi ditabrak lagi dan bahkan Ashi one last hit dan Brands berhasil menjadi eksekutor sehingga 2 player dari Todak berhasil dihilangkan begitu mudah dan Malik menjadi player selanjutnya yang harus ditumbangkan dengan double kill yang diamankan oleh Brands. 2 kali berturut-turut menurutku ada pertukaran yang tidak wise diambil oleh Malik dengan yang tadinya mengincar ke arah Dreams pertama. Yang kedua ini mengincar ke arah Purple Buff. Tukarnya sama apa? Ashi tumbang, Malik tumbang. Yang ngebuat gap level udah kelihatan sangat signifikan. Inner turret hancur. 3 level perbedaannya ditambah lagi dengan inner turret yang dikatakan oleh Aul dihancurkan oleh Nea juga gitu loh. Jadi ini slow but surely kayak EVOS Legends tuh udah mulai apa ya, mengambil ataupun memakan perlahan demi perlahan objektif dan juga teamfight power yang dimiliki oleh Todak. Lihat bahkan dari segi kill point pun ini 8-1 dengan perbedaan net worth di 7 menit pertama di angka 5.000 Ini gold. Neanya udah punya Malefic loh. Neanya udah punya Iya. Malefic nantinya. Maupun Malik ataupun Ashi sekalipun yang ada di depan itu Bocor. bakal ditabrak aja. Tapi Turtle yang ketiga sekarang setup sudah mulai dilakukan oleh Malik sebagai garda terdepan juga pastinya untuk Todak di teror terus-menerus, tapi retribution kembali terjadi dari Malik yang on point sehingga Turtle bisa diamankan, tapi Fluffy kali terjadi double jab di arah belakang dan Dragon Frost dengan adanya sebuah targeting yang begitu baik dari Nea sehingga Ayumi tanpa adanya escape ability karena flickernya pun masih dalam keadaan cooldown menjadi target yang optimal dan menjadi pick off yang sangat-sangat mahal untuk EVOS Legends. Masalahnya itu tadi Ayumi masuk sendirian kan, dia dari Samping arah dia. top lane, yes. Nggak ada yang bisa nge-cover juga, Ashinya juga udah tumbang duluan. Yang ngejaga mentok-mentok Malik. Malik yang lagi sibuk bikin turtle. Formasinya itu tadi bersembunyi di arah rumput. Sebenarnya niatnya bagus untuk bisa minimalisir hero-hero damager dari EVOS Legends. Tapi ingat ini Formase sudah kalah 4 times. Baik. Ya, yang ngebuat jadi item powernya pun masih belum signifikan gitu loh. Kalaupun pengen melakukan ganking, itu butuh burst banget sih. Untuk bisa in and out dengan gampang ya udah tinggal teamfight prolong yang dibawa dengan draft pick oleh Todak. Bahkan lihat aja dari itemnya, ini untuk durability power Formase itu baru cuman punya steel leg plates. Sisanya ada Hunter Strike dan juga adanya 2 dagger, tapi ya menurutku masih belum banget ini dari segi power. Tentu saja. Begitupun juga dengan Novaria yang baru Enchanted Talisman. Oke, dan again, Malik ketarik dengan adanya sebuah Divine Judgment, melarikan diri dengan Tortoise Puissance yang sudah di-pop up, menjadi sebuah ancaman yang cukup berarti. Dan udah mulai di-trigger juga nih stiker-stiker kelas. Tapi Formase masih mencari posisi terlebih dahulu untuk melakukan adanya surprise attack kah di dalam satu buah rumputan? Ya, lagi dan lagi oke. Jab dengan pasif yang penuh mungkin akan bisa memberikan sedikit bengkok HP lah kepada Brands ataupun Nea. Tapi kalau udah ketemu Fluffy, menurutku mending mundur sih. Dengan power dari Fluffy yang dari tadi juga udah oke banget. Bahkan Asis sudah menyentuh ke angka 6. Membuat power dari Fluffy dari segi durability ya, ini udah cukup keras. Sementara Hijume juga dari tadi, ini sebenarnya silent assistant dari tadi. Main Arcane Shade aja di belakang, ngasih sisi sedikit demi sedikit, tapi udah berkumpul kan dari segi asisnya di angka 5. Mungkin yang paling berbahaya untuk sekarang ada di Brands justru menurutku dibandingkan dengan Nea. Yap, tapi Falling Star Moon udah langsung memisahkan peperangannya di mana Ayumi harus mundur dan Ashinya pun tertangkap sendiri di depan sana, terkena damage yang cukup besar dan Ayumi berhasil kembali di take down dan bahkan Malik satu hit terakhir lagi dan bakal dengan adanya Fluffy yang langsung dive ke dalam satu inner turret. Satu hit terakhir masih bisa bertahan tapi unstoppable datang dari Brands membuat 3 player dari Todak berhasil
berhasil untuk dihilangkan dan menjadi free lord untuk EVOS Legends. 13-1 ini adalah pembantaian yang dilakukan oleh EVOS Legends hingga menit ke-10 di game kedua kali ini. Menurutku yang paling fatal dari Todak adalah damager mereka tidak punya space untuk melakukan engage, apalagi dengan formasi yang lagi dan lagi tumbang di menit ke-10 kali ini. Membuat damager mereka secara efektif itu sebenarnya tinggal Novaria, tapi baru diomongin tumbang lagi. Iya, karena balik lagi udah gelap, Iya. dia susah banget untuk kabur, apalagi kalau ditempelin Hijume ini, dia kena efek terrifying, dia galau. Ya. Terus kalau ditempelin Fluffy dia kena slow pastinya, dan ini maksimal banget untuk Nea dan juga Bransa sebagai eksekutor mendeliver damage dengan optimal. Apalagi dengan setup dari EVOS Legends ya yang menurutku rusuh banget nih. Ada Falling Star Moon, ada Divine Judgment gitu loh. Jadi tuh seakan-akan nggak cuma frontline aja yang agak susah untuk dihadapi oleh Todak karena item defense-nya kurang, tapi juga karena backside-nya gitu loh. Yang ngebuat Ayumi nggak ada space, Marzi nggak ada space ya, terus yang ngasih damage siapa? Baxia pun untuk sekarang ya, menurutku powernya itu mirip-mirip dengan Balmond. Early-nya oke, masuk arah late game bisa ditahan banget. Oke, dan ini juga cukup sulit ya pastinya untuk Todak sendiri, karena maupun itu ada frontliner dan juga backliner itu diacak-acak dan dipisahin perangnya, tapi Lagi Divine Judgment kali terkena baju seorang Ashi. Dengan adanya semua Titus Revenge menjadi sebuah balasan, tapi nampaknya Ayumi pun terjebak. Gak bisa bertahan terlalu lama, 3 player dari Todak berhasil untuk dihilangkan. Satu wave minion bakal dihantarkan ke dalam satu base turret di arah middle. Ditabrak lagi dari Falling Star Push, dan itu pun dihalau abis-abisan, tapi kali ini kembali kepada game di mana Formase kembali harus dihilangkan untuk ke-6 kali dari Clayspray diamankan. Base-nya cukup terekspos dan menjadi milik dari EVOS Legends. 2-0 is real. Permainan macan putih yang langsung saja